Pada saat kejadian katanya sih dia minta uang 1 juta ke cewek ini. 1 juta. 1 juta, tapi nggak dikasih. Ya mungkin kesel deh kan, karena sebenarnya udah saling kenal, udah jalan mungkin. Ya kesel akhirnya ya disayat lah leher si perempuan ini ya. Teman perempuannya ini gitu. Halo, selamat sore Baca Batam Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Hot News 26 September 2024. Tentunya bersama saya sudah ada rekan setia saya, M. Nur. Oke deh Bang. Hari ini kita ngobrolin apa nih, Jo? Saya tertarik ngobrolin soal dugaan begal Bang. Itu ibarat dalam sebuah cerita dalam sebuah cerita novel Bang, itu kayak plot twist banget tuh Bang. Tadi kita juga diskusikan, ternyata bukan begal gitu. Karena awalnya kita menduga begal karena ada pengakuan dari beberapa saksi mata yang lalu juga teriakan dari bilang ada begal katanya. Tapi bukan begal ternyata. Iya, jadi pelaku dengan korban ternyata sudah saling kenal dan sudah 3 bulan ya. Sudah 3 bulan. Berjalan. Dan jadi ada satu fakta yang mungkin harus diketahui juga bagi orang Batam, bahwa pelakunya bukan orang Batam. Maksudnya korbannya bukan orang Batam. Korban orang Tanjung Pinang. Orang Tanjung Pinang. Tapi ternyata Jo, tadi ada perkembangan terbaru juga dari Kapolda, Bang Yan Fitri ya, menyebutkan bahwa setelah pelaku tertangkap, udah ditangkap nih, udah ditembak nih pelaku kakinya. Masih mau kabur lagi? Enggak lah, nggak mungkin. Jadi ternyata Kapolda menjelaskan bahwa si pelaku ini sebenarnya mendekati si cewek ini juga. Ada motifnya juga. Ada motifnya. Ada motif keinginan untuk menguasai harta lah. Mungkin uang lah. Karena menyangka cewek ini berduit dah gitu kan. Karena dia ternyata terjerat hutangnya karena kecanduan game online. Oh, lagi-lagi pinjol juga pinjol. Ya, judi Ya, online, judol juga. Sorry, bukan game online tapi judi online. Judol juga ini. Judi online. Jadi pada saat kejadian katanya sih dia minta uang 1 juta ke cewek ini. 1 juta. 1 juta, tapi nggak dikasih. Ya mungkin kesel deh kan, karena sebenarnya udah saling kenal, udah jalan mungkin. Ya kesel akhirnya ya disayat lah leher si perempuan ini ya. Teman perempuannya ini gitu. Dan karena pisau memang sudah dipersiapkan. Oh, jadi sudah dipersiapkan. Berarti memang sudah ada perencana, ada unsur sudah ada perencanaan. rencana, maksud ada rencana untuk karena mengira si perempuan ini memiliki duit banyak gitu kan. Seperti itu juga. Tapi pada saat kejadian memang tidak ada satupun harta yang hilang gitu ya, jauh nggak ada sama sekali. Mungkin dia panik juga ya karena terjadi di tempat terbuka dan perempuan itu minta tolong waktu itu ya, kalau nggak salah saya. Sebenarnya sebelum kejadian itu Jo, kata Kapolda kan yang nyetir nih awalnya kan si cewek ini. Kebetulan cewek ini kan orang Tanjung Pinang, jadi tidak terlalu tahu jalan di sini. Nah jadi dia mau ceng nih yang di kursi penumpang si cowok yang akan nyetir gitu loh. Tapi ternyata itu tiba-tiba mungkin cekcok dan terjadilah hal yang tidak diinginkan gitu loh. Tapi kalau dari faktanya yang beredar juga mengatakan bahwa pertemuan mereka ini secara tak disengaja melalui salah satu aplikasi media sosial, platform media yang sangat terkenal. Warnanya hijau. Ini hijau ya, bukan hijau yang ini hijau yang bukan WhatsApp ya, betul. Jadi ketemu di sana ya, berujung kopi darat, jalan udah 3 bulan. Ya mungkin sudah saling percaya gitu, tapi ternyata pada akhirnya ada motif lain di balik gitu. Jadi perlu hati-hati nih kalau ketemu dengan siapapun di platform ini gitu kan. Bisa jadi awalnya friend gitu kan, ujung-ujungnya berbeda. Nah, ini informasi terbaru Bang. Barusan saya dikirimin foto terbaru oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, Bang Kombes Doni. Nah, Bang Kombes Doni ini sangat komunikatif Bang orangnya. Nah, dari Bang Doni ini bilang begini Bang, bahwa korban ini dalam keadaan sehat Bang. Nah, dari foto yang terbaru itu dia sudah dirawat intensif Bang. Kondisi korban ya? Kondisi korban intensif dan juga dijenguk langsung oleh
Pak Kapolda ya, Pak Bang Yan juga nih sudah bisa berbicara dengan beberapa Bang Yan sama juga beberapa orang nih Bang. Wah, ada beberapa orang yang datang nih, ada juga dari Bang Iman Setiawan juga datang. Setiawan, Ketua DPRD Kepri ya? Iya, datang juga langsung melihat. Oh, ini Pak Dir ya? Pak, ini Bang Doni. Bang Doni juga langsung. Jadi, kondisi dah. Kalau ada yang bertanya-tanya kemarin kondisi korbannya gimana? Alhamdulillah, korban dalam keadaan sehat. Sehat, selamat, dan sudah diperban bagian mukanya. Dan sedang dalam perawatan di pihak rumah sakit ya Bang. Iya. Tapi Pak Kapolda ya mengapresiasi kerja cepat dari teman-teman kepolisian ya. Dan kita tentunya juga mengapresiasi kerja cepat dari teman-teman tim besar nih Bang. Tim dari Polda Kepri, di Satkrim dari Polresta Barelang, juga dari beberapa unit lainnya. Juga membantu sehingga kasus ini cepat terungkap. Sehingga tidak ada desas-desus, karena memang awalnya desas-desusnya begal. Tapi ternyata karena agak menyeramkan ya kalau disebut begal. Karena seolah-olah Batam ini tidak aman, padahal ada hal lain yang terjadi kan. Nah, ini memang good job Bapak-bapak polisi, luar biasa. Ya, kalau berprestasi kita apresiasi. Karena ini suatu apresiasi yang karena memang beginilah tugas kepolisian, dan kita apresiasi para teman-teman di kepolisian memang luar biasa. Karena tidak mudah ya menangkap yang lari dalam hutan kan. Harus benar-benar diburu sedemikian rupa gitu kan, dan berhasil ditangkap. Nah, karena ada kemungkinan kalau misalnya pelaku tahu medan ya juga susah untuk mendeteksinya Bang. Tapi untungnya cepat Bang. Begitu pelaku lari ke hutan, semua nama yang berhubungan dengan pelaku di bandara, pelabuhan, pintu-pintu keluar Batam itu langsung di notis Bang. Sehingga jika pelaku ini kabur melalui jalur-jalur yang legal, langsung ada namanya tuh Bang. Langsung muncul. Misalnya melalui pelabuhan, melalui bandara, pelaku nampak namanya. Iya, cepat. Salah satu cepatnya ditangkap karena memang korban kenal dengan pelaku, jadi mudah identifikasinya lebih gampang. Dan kita apresiasi juga dengan masyarakat ya yang sudah membantu korban dengan cepat membawanya ke rumah sakit gitu ya. Banyak tuh, ada beberapa teman-teman tuh yang di video di Batam Post itu. Mereka cukup apresiasi, bawa langsung, ada yang pakai pick up yang langsung dibawa. Nggak peduli lah tuh siapa. Tapi begitulah sosialnya manusia, memang saling membantu satu sama lain. Betul. Ya Jo, dari kasus itu kita beranjak ke masih kasus kriminal, tapi ini di laut ya. Jadi teman-teman dari PSDKP itu berhasil menangkap 5 kapal ikan asing ya, Kia kalau kita nyebutnya Kia, yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia gitu. Ternyata setelah diusut, 4 diantaranya itu berbendera Filipina dan 1 berbendera Malaysia gitu. Ya Jo. Nah juga nih Bang, kemarin mini booster yang dipasang oleh BP Batam, ya maksudnya dari ABI juga, dan digadang-gadang ini Bang bakal meningkatkan pasokan air untuk warga perumahan perumahan Putrajaya. Tapi kalau pengakuan warga ternyata airnya masih ngadat. Jadi udah dipasang mungkin booster. Butuh ini ya kayaknya penyelarasan kali ya. Ada kalau kata Ari preset yang perlu diinikan, mungkin presetnya apa gitu. Jadi ada kayaknya harus ditinggikan, dinaikkan 1 atau gimana, kita nggak tahu tuh. Atau mungkin butuh tambahan booster kali ya. Oh, mungkin. Kalau 1 nggak cukup ya pasang 2, 3, 4. Tapi kalau pasokan airnya nggak cukup ya juga nggak bisa pakai booster banyak-banyak Bang. Iya, nanti keluar angin gitu ya. Iya, kalau keluar. Tapi kita apresiasi lah ya setelah warga demo ke sana ribuan ya, ada 5.000 warga, kemudian ABI, BP Batam, dan termasuk Pak Wali waktu itu masih belum cuti ya. Juga langsung ke lapangan ya, dan menjanjikan ke masyarakat untuk air segera mengalir. Tapi mohon maaf masih ngadat, masih ada kendala gitu ya. Ya, kemudian dari Polsek Kupang Jo masih ada informasi nih menarik nih. Ternyata Polsek Kupang sekarang mengidentifikasi beberapa titik zona merah ya. Zona merah itu dalam artian rawan kecelakaan, rawan begal, dan rawan tindakan kriminal. Saya sebutin ya, zona-zonanya itu ada kawasan KFC Kupang, kawasan Mata Kucing, kemudian Seitemiang, dan Taman Kolam Tanjung Pinggir. Ya, di sana nih sering ya remaja-remaja ngumpul-ngumpul sana, hati-hati karena rawan, termasuk zona merah ya Jo ya. Ya, bener Bang. Nah, dari Polsek Kupang kita pergi ke Segulung bentar nih, Boleh. Padahal hujan tadi pagi memang diperingatkan oleh BMKG, memang terjadi hujan, intensitasnya mungkin dari
ringan ke sedang dan juga angin kencang. Namun hujannya sebentar bang, hujan sebentar tapi banjir sampai ke dalam rumah ya. Iya. Padahal di kawasan yang lainnya kekurangan air itu. Betul. Nah ini menjadi PR nanti siapapun kepala daerahnya. Drainase itu ada satu fokus hal ke yang masalah penting. drainase. Drainase adalah satu hal yang penting. Mungkin kita butuh jalan yang lebar, masyarakat butuh infrastruktur yang bagus, tapi ada juga satu hal yang harus diperhatikan adalah drainase, bagaimana tidak ada genangan air, sehingga genangan air itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk diolah jadi air bersih lagi, Bang. Iya. Jadi dia tidak terbuang sia-sia. Betul. Jadi tidak ada lagi istilah kurang air, kekurangan air, mana air? Air di mana-mana. Iya. Kemudian ini juga ada dari informasi dari PLN ini 29 September sampai 20 Oktober itu kapal docking, jadi sementara nggak bisa melayani dan kayaknya ini ada penggantian nanti, kapal pengganti biasanya gitu. Lalu juga ada cerita sedih dari para pejuang rupiah, para pejuang ringgit yang ada di Malaysia. Pahlawan devisa. Pahlawan devisa. Wah, banyak banget itu berenjelan-berenjelan pahlawan devisa, pejuang ringgit itu. Mereka adalah ya bisa dibilang memang pahlawan lah ya Bang ya, bisa dibilang. Ya, pahlawan karena mereka bekerja di sana, dikirim ke kampung, lalu ekonomi keluarganya terangkat di kampung. Gitu. Ekonomi Indonesia juga terangkat karena ada berapa duit uang ringgit yang dirupiahkan dijadikannya itu Bang. Itu membuat ekonomi juga jadi lebih membaik karena ada hitung-hitungannya di sini. Kita nggak tahu secara detailnya gimana, tapi itu ada hitung-hitungannya karena penyumbang devisa negara itu Bang. Ya, makanya dibilang pahlawan devisa. Nah, pahlawan devisa ini Bang, ada 5 orang yang kemarin dideportasi dari Malaysia. Dan maaf ya, kondisinya cukup memprihatinkan. Ya. Ada yang satu yang dalam keadaan kondisinya gila ya. ODGJ ya Bang ya. ODGJ. Nah, kondisinya cukup memprihatinkan karena memang sudah tidak terlalu paham dengan kondisi yang saat ini, bagaimana orang siapa yang disebut dia tidak paham. Betul. Lalu juga sudah ada yang hamil, keguguran, pendarahan dan lalu dipulangkan tiba-tiba. Lalu juga ada kondisi dalam keadaan membawa anak. Nah, ini mereka pahlawan-pahlawan devisa tapi perhatian pemerintah itu masih kurang. Nah, ini salah satu aktivis HAM menyerukan bahwa harus ada penyidikan mendalam atas hal ini. Jangan sampai hal-hal ini berulang lagi. Kalau mereka pulang dengan senang, mereka dibilang pahlawan devisa. Tapi pulang dengan hal seperti ini, harusnya ada pemeriksaan mendalam tuh Bang. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini berulang kembali. Yeah. Ini sebenarnya kasus yang sudah pernah di beberapa waktu lalu terjadi, dan hari ini terjadi lagi. Apa kita tidak pernah berkaca dari tahun lalu ya, atau tahun-tahun sebelumnya? Kacanya sudah pecah. Mungkin. Padahal Soekarno bilang jas merah, jangan lupakan sejarah. Padahal sejarah itu penting untuk membuat keputusan di masa depan. Ya. Makanya, sudah, pakai aja. Ya, dari Nongsa nih, nggak jauh dari markas Polda Kepri ya, teman-teman dari NGO Akar Bumi menemukan adanya tempat pencucian pasir darat ya di sana dan yang udah merusak lingkungan, dan kita dapat kiriman videonya dari pantauan udara dan udah habis itu Bang, bukit itu dibikinnya di Krobo. Sangat jelas sekali. Mudah-mudahan teman-teman Polda Kepri juga bertindak ya, bukan hanya dari Dinas Lingkungan Hidup terkait, tapi juga teman-teman dari kepolisian karena ada pelanggaran di sana kan gitu loh. Kalau Abang mau main ke Tanjung Beban namanya, ada pantai Tanjung Beban, dan itu dulunya adalah pantai yang mungkin pasirnya adalah pasir laut. Nah, sekarang pasirnya beda. Udah jadi tanah liat, lumpur. Karena lumpur. Hasil cucian pasir itulah menjadi sedimennya itu adalah lumpur gitu. Karena dulu saya sering Bang, begitu selesai liputan saya menulisnya di sana. Sepoi-sepoi anginnya sambil minum air kelapa. Tapi dulu awalnya itu memang tidak pasir laut, masih pasir lautnya masih ada sekitar pantai ya gitu. Ada dapat lah kita masih bisa merasakan, tapi makin ke sini makin hancur ya. Makin hancur. Iya. Itu mudah-mudahan Pak Kapolda ya, apalagi Pak Ian ini sangat peduli dengan lingkungannya. Yes, dia orang yang dan dekat dari markasnya, mudah-mudahan ini segera ada tindak lanjut gitu ya, Jo. Ya. Ini mudah-mudahan ada tindak lanjut deh, Bang. Ya. Ini Bang, kasus dari mantan Satres Narkoba nih, Bang. Oh iya. Di pra-peradilan ya, Bang. Minta sidangnya ditunda karena ada pra-peradilan itu ya. Tunda sidang hingga 2 minggu, Bang. Oke. Mudah-mudahan ini terang benderang. Kalau misalnya memang beberapa orang yang diduga melakukan pelanggaran itu memang bersalah, mungkin ya diberikan kepastian hukum. Tapi jika mereka memang tidak bersalah, ya
dijelaskan saja dan direhabilitasi secara namanya. Dan mudah-mudahan gini ada keadilan ya, jangan sampai masyarakat biasanya melanggar hukumannya berat, lalu ketika aparat misalnya ini harus berimbang gitu ya Jo ya, bahwa hukum sama di mata semua masyarakat gitu ya. Terakhir Bang, Kajati Kepri selidiki dugaan korupsi kapal Pandu Batam dengan nilai kerugian 14 miliar. PNBP Jasa Pandu penerbangan kapal. Wah. Ini tahun 2015 sampai 2021 ya. Kasus ini bukan kasus-kasus yang baru gitu. Karena sering beberapa kali orang menyampaikan hal ini dan sering beberapa ya begitulah ada. Mudah-mudahan ini jadi benar-benar diselidiki benar ya, betul dan benar-benar detail sampai diseriusi. Karena ini sempat ada pemberitaan beberapa waktu lalu ada ininya kena, ada ini kena, tapi tiba-tiba hilang senyap. Iya betul. Nah Jo, sebelum kita tutup ada beberapa informasi penting lainnya bahwa tadi sudah ditetapkan melalui rapat paripurna Ketua Dewan DPRD Kota Batam itu Pak Kamaludin dari Nasdem ya, kemudian Wakil Ketua satunya ada Aweng dan Wakil Ketua duanya ada Hendra Asman dari Partai Golkar. Aweng ya. Itu dapilnya di perumahan saya itu loh. Kemudian dari luar Batam ya sedikit informasi ada pembangunan industri pengolahan ikan dan penyimpanan produk laut ya. Ini membutuhkan tenaga kerja sekitar 250 orang dan katanya sih prioritas untuk tenaga kerja lokal. Ada tambahan penambahan tenaga kerja. Ya. Kemudian bisa mengurangi pengangguran betul. Kemudian soal kasus remaja yang minum obat di puskesmas meninggal akhirnya dihentikan penyidikannya karena tidak terbukti bahwa penyebab kematiannya adalah obat itu. Ada hal lain yang diderita dan keluarga sudah bisa menerima. Sebenarnya masih banyak juga ya informasi yang ingin kita spill, cuma waktunya terbatas. Nah, beberapa informasi tadi sudah bisa disimak di laman batampos.co.id, juga di media sosial Batampos, terutama Instagram, kemudian ada X, ada Facebook, ada TikTok dan ada Thread, ada YouTube juga. Nah, video-videonya juga bisa disimak di sana, termasuk tadi pantauan udara soal kerusakan lingkungan di Nongsa ya, betul. Ini video agak langka ya karena menggunakan pantauan udara kan. Ya, kita terima kasih saudara Pakar Bumi sudah mengirimkan video itu ke kami dan tentunya kita akan tayangkan di Instagramnya Batampos. Dan sebelum saya tutup, terima kasih banyak kepada pembaca pelanggan setia Batampos yang sudah tetap berlangganan koran Batampos sampai saat ini. Dengan berlangganan Anda berlangganan membuat kami tetap memberikan informasi yang terbaik dan tentunya terpercaya dan sesuai kaidah-kaidah jurnalistik. Pastinya terpercaya. Oh, udah 2 kali terpercaya. Saya Fiska Juanda pamit undur diri. Saya Emnur juga pamit. Salam redaksi.